Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali hadir ke layar kaca dan ruang dengar Anda guna menghadirkan bimbingan serta pelajaran yang insya Allah sesaat lagi akan segera kita simak, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Secara langsung kajian ini kami hadirkan dari studio mini di kota Kendari. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan menurut informasi yang telah kami dapatkan dari rekan kami yang ada di Kendari, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan berkaitan dengan subbahasan bukti-bukti nyata benarnya tentang hari kebangkitan. Seperti apa dan bagaimana pengulasannya, kita akan simak sesaat lagi yang akan disampaikan oleh beliau. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di layanan telepon 0218236543. Juga Anda bisa kirimkan pesan singkat WhatsApp melalui nomor tersebut. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mazkuran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bertemu kembali di pagi hari ini di kajian secara online, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, masih kelanjutan di pembahasan kitab Al-Fawaid. Kita masih meneruskan pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang renungan, ya, tadabbur terhadap surah Qaf. Di sini ada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ya,
usulu barahinil ma'ad. Dasar-dasar, argumentasi dasar untuk menetapkan ya yang membuktikan benarnya hari kebangkitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan pada hari kiamat nanti. Ini tentu saja dengan dalil-dalil dan argumentasi yang sangat kuat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bahkan ini sesuai dan selaras dengan fitrah dan akal sehat manusia. Orang-orang yang mengingkarinya hanyalah orang-orang yang benar-benar jauh dari pemikiran akal sehat. Hanyalah orang-orang yang telah rusak fitrah lurusnya. Nah, baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan permasalahan ini. Beliau berkata, Ja'at barahinul ma'adi fil Qur'ani mabniyatun ala thalathati usul. Bukti-bukti kebenaran tentang hari kebangkitan atau hari pembalasan disebutkan di dalam Al-Quran itu ya dibangun di atas 3 prinsip dasar. Dibangun di atas 3 landasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan hal ini ya dengan argumentasi yang kuat yang semuanya itu dibangun di atas 3 prinsip dasar. Baik. Ahaduha atau ahadiha yang pertama, takriru kamali ilmi Rabbi Subhanahu. Pertama, dengan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemahasempurnaan, kemahatinggian ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya karena dia adalah Al-Alim yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Dengan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat kesempurnaannya ini, maka ini menjadi argumentasi yang sangat kuat dan sangat dasar tentang penetapan atau tentang benarnya keberadaan hari kiamat atau hari kebangkitan, hari pembalasan. Kama qala fi jawabi man qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Contoh seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat ke-78-79. Allah berfirman ketika menjawab pertanyaan orang-orang kafir yang meragukan hari kebangkitan. Ya. Dia mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur, yang telah remuk menyatu dengan tanah? Allah berfirman di ayat berikutnya, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab pertanyaan tersebut. Yang akan menghidupkannya dialah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui semua makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada dengan pengetahuan dan ilmunya yang maha tinggi dan maha sempurna, maka dia juga maha mengetahui dan maha kuasa untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, bahkan telah hancur tulang belulangnya. Ini jelas sekali merupakan argumentasi yang sangat kuat untuk membantah syubhat atau kerancuan orang-orang yang meragukan hari kebangkitan. Baik, di ayat lain di surat Al-Hijr ayat 85-86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datangnya. Hari kebangkitan, hari kiamat itu pasti terjadinya. Fasfahis safhal jamil, maka berikanlah pemaafan dengan pemaafan yang indah. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya tentu dengan kemahakuasaannya, dengan kemahakuatannya, juga dengan ilmunya yang maha sempurna. Karena dia bisa menciptakan makhluk yang demikian sempurna dengan berbagai macam makhluk yang ada di muka bumi ini, selain jin dan manusia ada hewan yang bermacam-macam juga jenisnya, ada tumbuh-tumbuhan dan semua. Dengan keteraturan alam semesta ini, jelas itu menunjukkan sempurnanya ilmu, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat ini, "Inna rabbaka huwal khallaqul alim." Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha sempurna pengetahuannya atau maha sempurna ilmunya. Baik, waqala, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat Qaf ayat ke-5. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang dijadikan oleh bumi untuk mengurangi mereka. Yakni Allah maha mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka ketika mereka dikuburkan, kemudian tanah itu, ya, menghancurkan jasad mereka, menghancurkan tulang belulang mereka. Allah maha mengetahui semua. Bukankah dia yang maha mengetahui dan dia maha kuasa, mampu untuk mengembalikan makhluk sebagaimana dia yang pertama kali menciptakannya? Jadi, menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha tinggi ini merupakan dasar argumentasi yang sangat kuat tentang bukti benarnya kejadian hari kiamat atau hari kebangkitan, hari pembalasan nanti. Taib athani. Sekarang argumentasi yang kedua. Takriru kamali kudratih. Ini jelas. Menetapkan sempurnanya kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Secara dalil, kemudian secara akal sehat dan fitrah manusia. Allah maha kuasa menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Allah dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi, ya, badi, tanpa ada contoh sebelumnya, menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Maka tentu sangat mudah baginya untuk mengembalikan makhluk ini seperti semula untuk menerima balasan amalan mereka pada hari kiamat nanti. Jadi, menetapkan kemahasempurnaan sifat kudratullah. Maha sempurnanya, maha tingginya sifat kemahakuasaan Allah. Maha kuasanya Allah atas segala sesuatu, maha mampu, maha bisa. Ya. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah misalnya contoh di surat Yasin ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surat Yasin ayat 81. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia juga yang maha kuasa untuk menciptakan yang seperti mereka atau membangkitkan kembali yang seperti mereka. Membangkitkan kembali mereka seperti semula. Jelas. Ya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qawlihi, di ayat yang lain di surat Al-Qiyamah ayat keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami, Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuasa untuk nusawwiya banana, menyusun kembali sendi-sendi tubuh manusia itu. Yani ketika Allah bangkitkan, Allah maha kuasa untuk menyusunnya kembali. Sebagaimana dia yang maha kuasa menciptakan mereka pertama kali. Dan tentu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa qawlihi juga
dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat yang ke-6. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Haq yang maha benar. Dialah Al-Haq yang maha benar, dan bahwasanya dialah yang maha menghidupkan makhluknya yang telah mati. Dialah yang maha kuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan bahwasanya dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Orang-orang yang meragukan hari kebangkitan hanyalah orang-orang yang tidak kenal Allah, jahil terhadap sifat-sifat kesempurnaannya. Padahal ini sesuatu yang sangat selaras dengan fitrah manusia. Ya makanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat syirik, kan kita tahu perbuatan syirik yang mereka lakukan sangat bertentangan, bertolak belakang dengan fitrah dan akal sehat manusia. Orang yang mengenal Allah tidak mungkin akan menyekutukan Allah, tidak akan mungkin meragukan kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu. Maka terjadi ketika seorang hamba tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jahil terhadap segala sesuatu. Ya, kata para ulama, man kana billahi jahilan fahuwa lima siwahu ajhal. Barang siapa yang dia itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap yang lainnya dia akan lebih tidak kenal, lebih jahil lagi. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, tidak mengenal Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Tidak mengenal kebaikan dirinya, tidak mengenal hal-hal yang sesuai dengan fitrah, tuntutan akal sehat dirinya. Seperti orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha agung, maha kuat, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya, dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan, kemiskinan, kelemahan, diciptakan dari tidak ada menjadi ada, kemudian disamakan, disetarakan dengan Rabbul Alamin yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Nah, baik. Wa yajma'u subhanahu bainal amrayni kama fi qawlihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyatukan atau menghimpunkan dua perkara tadi. Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan dia maha mengetahui. Contoh seperti firman-Nya di surat Yasin tadi ayat ke-81. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi? Dia juga yang maha kuasa untuk menciptakan yang seperti mereka, membangkitkan mereka. Bala, benar demikian. Dan dialah yang maha menciptakan dan maha mengetahui. Ya. Dialah yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Jadi ini juga bukti dasar, argumentasi dasar yang sangat kuat untuk menetapkan adanya hari kebangkitan yang didustakan oleh orang-orang kafir tersebut. Nah, baik, ats-tsalits, sekarang yang ketiga. Argumentasi dasar, argumentasi kuat dasar yang sangat jelas menunjukkan benarnya hari kebangkitan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, kamalu hikmatihi, sempurnanya hikmah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi ingat, kekuasaan Allah selalu dibarengi dengan hikmah. Disertai dengan hikmah yang maha tinggi dan maha sempurna. Karena dia adalah Al-Hakim, yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Hikmah artinya kata para ulama adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Selalu menempatkan
segala sesuatu pada tempatnya secara persis dan tepat. Tidak pernah salah. Itulah hikmah. Maka termasuk hari kebangkitan ini sangat sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha sempurna, karena sudah kita katakan tadi, ini adalah fitrah dan sesuai dengan akal sehat manusia menetapkan adanya hari kebangkitan, karena tidak mungkin orang yang berbuat kebaikan, orang yang selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia, dengan orang yang berbuat kerusakan, kezaliman, berbuat keburukan, tiba-tiba ketika mereka mati nanti tidak ada kebangkitan, semua kembali begitu saja. Tidak ada balasan bagi yang berbuat baik dengan balasan kebaikan, kemudian tidak ada balasan bagi yang berbuat buruk dengan keburukan. Kan tidak mungkin seperti ini. Dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha sempurna ya menolak hal tersebut. Kita lihat. Kaqouli ta'ala, contoh seperti firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat ke-39. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan tujuan main-main. Tanpa ada tujuan, hanya main-main saja, hanya iseng saja. Tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan kebenaran, dengan hikmah yang tinggi dan sempurna. Kemudian di surat Shad ayat ke-37. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya untuk kesia-siaan, tanpa tujuan. Batil, yakni sia-sia, tidak ada tujuan, tidak seperti itu. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan sudah secara sia-sia, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada balasan dari perbuatan yang mereka lakukan di dunia? Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Kemudian di surat Al-Mu'minun 115-118 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afahasibutum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haqq. Apakah kalian wahai manusia menyangka, kalian wahai jin dan manusia menyangka bahwa kami menciptakan kalian hanyalah untuk kesia-siaan, abath, hanya untuk main-main, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah, untuk mendapatkan balasan perbuatanmu? Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Malikul Haq, yang maha penguasa, yang maha benar. Semua ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesuai dengan hikmahnya yang maha tinggi lagi maha sempurna. Ya, banyak ayat yang menyebutkan seperti ini, menunjukkan hal ini sangat mustahil dan tidak sesuai, bahkan berdasarkan pertimbangan akal sehat manusia. Wa qaulihi, juga dalam firman-Nya di surat Al-Jathiyah ayat ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang selalu melakukan keburukan-keburukan itu menyangka kami akan jadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Sama saja hidup dan mati mereka. Maka sungguh buruk apa yang mereka tetapkan tersebut. Yani menyamakan dua hal ini tidak mungkin. Ya, afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami jadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang yang selalu durhaka? Kan tidak mungkin disamakan. Dua hal yang jelas-jelas berbeda.
Ini semua bukti-bukti dan dalil-dalil contoh, dan masih banyak dalil yang lain dalam Al-Quran yang menyebutkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, hikmah Allah tidak menghendaki untuk disamakannya dua golongan ini, orang-orang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk kehidupan di dunia ini hanya berakhir. Setelah berakhirnya dunia tidak ada hari pembalasan dan tidak ada hari kebangkitan. Baik. Kata beliau selanjutnya, walihada kana sawabu annal ma'ada ma'lumun bil akli ma'asyar. Oleh karena itu, perkara yang benar dalam hal ini, bahwa adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, ini diketahui berdasarkan akal sehat manusia bersamaan dengan dalil-dalil dalam syariat. Jadi, kebenaran adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, itu diakui berdasarkan akal sehat, sesuai dengan fitrah manusia, dan tentu didukung atau ditunjukkan dengan dalil-dalil syariat. Wa anna kamala Rabbi ta'ala wa kamala asma'ihi wa sifatihi taqtadihi wa tujibuhu. Dan bahwasanya kesempurnaan Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya menuntut dan mengharuskan adanya hari pembalasan atau terjadinya hari kebangkitan. Tidak mungkin sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi maha sempurna menjadikan kehidupan itu hanya berakhir di dunia saja tanpa ada hari kebangkitan untuk membalas amal-amal perbuatan manusia. Wa annahu munazzahun amma yakuluhu munkiruhu kama yunazzahu kamaluhu an sa'iril uyubi wan naqais. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari hal yang diucapkan, dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari semua sifat-sifat tercela dan sifat-sifat kekurangan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini satu hal yang menjadikan kita semakin yakin dengan kebenaran dan keindahan agama ini, ya, bahwasanya agama Islam menjelaskan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah prinsip-prinsip dasar keyakinan atau prinsip-prinsip dasar keimanan ini dengan perkara-perkara yang dalilnya sangat jelas. Syariat diturunkan di dalamnya dalil-dalil yang sangat jelas di ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits yang sahih dari Nabi SAW, kemudian akal yang sehat, fitrah manusia mendukungnya. Selama fitrah tersebut tidak dipalingkan oleh syaitan, tidak dirusak oleh syubhat atau kerancuan, maka dia akan mengakui dan menetapkan hal tersebut. Baik. Thumma akhbara subhanahu annal munkirina lidzalika lamma kadzabu bil haqqi ikhtalata alaihim amruhum fahum fi amrin marij mukhtalitin la yahsuluna minhu ala syai'. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengabarkan di dalam surat Qaf tadi, lanjutan dari pembahasan surat Qaf di sini, bahwa orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mereka yang mendustakan hari pembalasan, ketika mereka itu mendustakan kebenaran, maka urusan mereka menjadi rancu, bercampur aduk, tidak ada kejelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fahum fi amrim marij, maka mereka urusannya itu selalu dalam keadaan tercampur, dalam keadaan rancu.
Mukhtalitin la yahsuluna minhu ala syai'. Urusan mereka selalu rancu tercampur, tidak bisa mendapatkan satu kebaikan pun atau satu kejelasan pun. Karena mereka mendustakan kebenaran yang sudah jelas-jelas ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ditunjukkan dengan bukti-bukti kebenaran, menjadikan mereka rancu dalam memahami perkara-perkara seperti ini, sehingga menjadikan urusan-urusan mereka selalu dipenuhi dengan ketidakjelasan, tidak mendatangkan satu kebaikan pun. Nah, jadi inilah keadaan orang-orang yang mengingkari hari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan mereka di surat Qaf, yang tentu saja pantas untuk kita renungkan dan menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hari akhir semakin kuat dan semakin bertambah untuk menjadikan kita selalu bersiap menghadapi hari kebangkitan yang pasti terjadinya. Tapi barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Insya Allah cukup sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan teruskan kembali perenungan tentang surat yang agung ini di kajian berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh antum sekalian, ya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik dan kemudahan untuk kita semuanya dengan sabar mengikuti dari awal hingga akhir dan juga mengambil manfaat atau faedah dari penjelasan Ustaz tadi. Berikut ini kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara Arif di Jember yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah nasib orang-orang kafir dan musyrik di hari kebangkitan kelak? Mohon jawabannya Ustadz. Silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Iya, tentu nasib mereka seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka mengingkarinya di dunia, mereka tidak akan mempersiapkan diri menghadapinya. Mereka tidak beriman, mereka kufur, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ya akan mendapatkan azab yang kekal abadi di akhirat nanti. Yang tentu saja ya di antara mereka juga ada yang lebih parah lagi azabnya, karena di samping dia kufur, dia juga berbuat zalim, dia juga menganiaya orang-orang yang beriman misalnya, maka azabnya lebih parah lagi tentu saja. Tapi yang jelas secara umum orang-orang yang mengingkar, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mengingkari hari kebangkitan, mereka akan mendapatkan azab yang kekal abadi di akhirat nanti, mendapatkan azab yang pedih karena mereka tentu saja tidak beriman dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kalau Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga ingatkan, silakan untuk yang ingin secara langsung bertanya pada Ustadz melalui layanan telepon, kami persilakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan siapa di mana? Saya Bowo di Bogor. Silakan Pak Bowo pertanyaannya. Ustadz mau nanya, bagaimana keadaan orang-orang musyrikin sama orang-orang kafir di hari kiamat yang mengakui bahwa nanti mereka juga akan merasakan adanya surga dan neraka. Apakah mereka juga mempunyai surga dan neraka tersendiri, atau dengan surga dan neraka sama orang-orang muslim yang orang-orang muslim yang ada di dunia ini? Cukup Pak Bowo? Ya, cukup. Ya. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik saya dari Pak Bowo tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, kita ketahui orang-orang yang beriman kepada
nabi-nabi yang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengimani kitab-kitab yang terdahulu sebelum dirubah-rubah, ya mereka adalah orang-orang yang beriman di zamannya, di zaman Nabi tersebut. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama Islam dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan syariat yang lalu. Wajib semua untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah Nabi yang diutus terakhir dan wajib bagi manusia yang mendengarkan seruan beliau untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai semua manusia, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepadamu semua. Ya. Jadi Rasulullah SAW adalah yang diutus sebagai rasul yang terakhir yang wajib setiap manusia yang mendengarkan seruan beliau untuk beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan agama-agama yang lain. Makanya dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah mendengar tentang syariat atau agama yang aku bawa seorang pun dari umat ini, ya, baik itu Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa ini, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Jadi tidak ada surga bagi mereka, yang ada adalah surga milik Allah Subhanahu wa taala. Itu surga yang diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itulah surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Islam ini, satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menerima darinya dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, mereka akan masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Nah, Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Silahkan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, baik via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Halo? 0218236543. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Lia yang bertanya, Ustadz, bagaimana kelak di hari kebangkitan dengan saya yang kehidupannya selalu berhubungan dengan perkara riba? Silahkan Ustadz. iya barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Lia tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, kita tahu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih itu menyebutkan tentang balasan buruk dari perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi perbuatan riba, yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dengan ancaman yang sangat keras, ya. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama alladzi yaqumu yatakhabbatuhu syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba tidak akan bisa berdiri kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Yakni berdiri pada hari kiamat nanti dengan berjalan seperti orang kerasukan syaitan, naudzubillah min dzalik. Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang masih tetap melakukan perbuatan ini, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka izinkanlah untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ini jelas kebiasaan bagi orang yang seperti ini. Yakni, maka setelah kita mengetahui dahsyatnya hari kebangkitan, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, tinggalkan perbuatan buruk tersebut. Kehidupan kita di dunia hanya sementara. Alhamdulillah pintu-pintu rezeki Allah berikan demikian banyak.
demikian terbuka pintu-pintu rezeki yang halal. Kemudian juga yang halal itu akan mendatangkan kelapangan, karena rezeki yang tidak sesuai dengan rezeki yang haram itu justru yang mendatangkan kehidupan yang sempit bagi manusia, kehidupan yang tidak nyaman, tidak tenang bagi manusia. Sebagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Ada yang mengartikan penghidupan di sini termasuk ma'isyah, penghasilan, pendapatan yang sempit. Itu di dunia. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana menderitanya orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta, menghadapi dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dia akan bisa selamat ya? Oleh karena itu tinggalkanlah perbuatan riba tersebut, bertakwa kepada Allah, minta pertolongan kepadanya, niscaya kita akan dapatkan ganti yang lebih baik, kita akan dapatkan ketenangan dan kelapangan hidup sebagai balasan kebaikan di dunia, terlebih-lebih balasan di akhirat nanti, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi ibu yang bertanya tadi untuk meninggalkan keburukan riba tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya ganti yang lebih baik dengan balasan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, khususnya untuk ibu yang bertanya dan kita yang pula menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan kali ini. Berikut ini kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, dulu bapak saya seorang dukun, memang berprofesi sebagai seorang dukun. Akan tetapi beliau tetap mengerjakan sholat walaupun dalam keadaan sakit sekalipun sebelum dia meninggal. Pada zaman itu belum ada pengajian seperti sekarang. Mungkin ilmu atau dakwah belum sampai kepada bapak saya. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah bapak saya meninggal dalam keadaan musyrik dan kekal di neraka? Syukran wa jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pertama, untuk masalah menghukumi orang perorangan seperti ini tentu kita tidak bisa memastikannya. Kita berharapkan bagi dia kebaikan, apalagi dikatakan dia di akhir hidupnya masih melaksanakan sholat meskipun sakit. Mudah-mudahan dia bertobat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui jika seorang ini benar-benar menghendaki kebaikan, Allah berikan taufik baginya untuk bertobat dari perbuatan dosa tersebut, ya. Sementara kita ketahui perbuatan dukun ya, perbuatan yang bahkan bisa menjadi sebab kekufuran, kesyirikan. Tegas-tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih keburukan perbuatan ini. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, orang yang mendatanginya saja bisa menjadi kufur, apalagi pelakunya sendiri. Misalnya sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, bertanya tentang sesuatu dan membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang bertanya saya bisa kufur, apalagi yang melakukannya. Kita katakan tadi tidak bisa kita pastikan. Yang jelas kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sebelum dia meninggal dunia. Mudah-mudahan dia bertobat, karena tadi ada tanda kebaikan. Mudah-mudahan itu merupakan ciri-ciri kebaikan, ya, yakni ketika dia sakitnya dia berusaha untuk menjaga sholatnya meskipun dalam keadaan sakit, ya. Itu yang bisa kita harapkan dalam kondisi seperti ini. Adapun untuk memastikannya, kita tidak mengetahuinya secara pasti. Yang jelas perbuatan tadi, kalau betul-betul dia lakukan, dan perbuatan seperti ini, seperti tadi hukumnya, bisa menjadi sebab kekufuran, ya. Tapi kita berharap untuk kondisi yang diceritakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sebelum kematiannya, dia bertobat dari perbuatan buruk tersebut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Nah, Barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungkan via telepon dan bertanya langsung para Ustadz
di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf, ini dengan siapa di mana? Dengan Saifullah di Jakarta. Silakan Pak Saifullah, pertanyaannya. Baik Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara beribadah umat-umat Nabi terdahulu? Dan kenapa baru ada perintah sholat setelah Nabi Muhammad? Cukup pertanyaan seperti itu? Ya. Barakallah. Wafiq barakallah. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Bapak Saifullah tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan rahmatnya untuk beliau dan juga kita semua. Iya, ibadah umat-umat terdahulu ya sesuai dengan keadaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala jadikan sebutkan dalam Al-Qur'an walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi masing-masing dari kalian, masing-masing umat, kami jadikan syariat tersendiri dan metode beribadah tersendiri. Tujuannya sama semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya Allah jadikan sendiri-sendiri. Jadi mereka punya cara tersendiri. Termasuk pertanyaan yang berikutnya tadi salat. Mereka sudah ada salatnya tapi salatnya tersendiri. Tidak seperti persis seperti salat yang kita lakukan saat ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat yang lalu semua dihapuskan. Yang ada dan wajib kita ikuti hanyalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pensyariatan salat sudah ada untuk nabi-nabi yang terdahulu tapi dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sendiri. Sesuai dengan perbedaan yang ada pada masing-masing mereka memiliki syariat tersendiri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam ya dengan nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena agama ini dijadikan agama yang sempurna, dijadikan sebagai agama yang lengkap ya, yang syariatnya paling agung, paling adil. Maka oleh karena itu ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, umat yang paling terakhir tapi yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam yang demikian lengkap dan sempurna. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Berikutnya masih kami berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk telepon yang selanjutnya di layanan telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Halo, silahkan. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf, dengan siapa ini di mana? Pak Surya di Sulawesi Tengah. Bapak Riyadi di Sulawesi Tengah, silahkan. Silahkan Pak. Ya, Pak, ada dua pertanyaan. Saya sekarang sudah tidak bisa lagi sholat berjamaah karena sakit. Ya, syafaqallah. Karena saya sakit, Pak. Ya. Jadi saya mohon penjelasan Bapak, apakah sholat di rumah bagi orang sakit ada jaminannya menurut syariat? Cukup pertanyaannya? Yang kedua, bisakah baca Quran dengan berbaring, Pak? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz. Fadhil ya Ustaz. Yang sangat baik dan bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Sulawesi Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi beliau. Juga kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesembuhan bagi beliau, ya, kesembuhan dari sakitnya. La ba'sa tuhurun insyaallah. Syafaqallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi beliau. Pertama, kondisi sakitnya menjadikan dia terhalangi untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya. Ya, kalau memang benar-benar kondisi sakit tersebut menjadikan dia tidak bisa lagi berjalan ke masjid, tidak ada juga yang menuntunnya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, ya tentu dia ada udzur.
apalagi mungkin keterangan dokter yang menyebutkan bahwa dia tidak bisa lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Karena kalau kita lihat dulu di keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena saking semangatnya mereka itu berjamaah di masjid, sampai orang yang sakit saja itu dipapah, dituntun oleh 2 orang, kemudian dimasukkan ke dalam saf salat berjamaah. Ya, mereka benar-benar semangat untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tentu bagi yang mampu atau punya kondisi yang memang memungkinkan untuk hal yang seperti itu. Ya, adapun kalau kondisi Bapak memang ada halangan, ya itu juga merupakan halangan yang diberikan keringanan dalam syariat. Kalau ada udzur atau sakit yang memang menghalangi untuk berjamaah di masjid, maka ya tentu Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan balasan yang sempurna bagi Bapak yang ada udzur sehingga tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Cuman kita katakan ketika sholat di rumah jangan ditunda-tunda sholatnya, dilaksanakanlah di awal waktu, apalagi kalau tidak ada kegiatan, tidak ada udzur, maka dilaksanakan sesegera mungkin ketika kita ada kesempatan, jangan ditunda-tunda. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan sambil tertidur, boleh saja. Malah kita anjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam semua keadaan Bapak, apalagi Bapak sedang sakit, mungkin lebih banyak hal-hal yang ketika bukan sedang sibuk, mungkin bukan sedang beristirahat, banyak waktu luang dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang taat kepadanya dalam Al-Quran, kan Allah sebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika mereka sedang berbaring, ya, sedang tidur. Jadi berdiri, duduk, tidur, mereka selalu berzikir kepada Allah. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah, termasuk membaca Al-Qur'an dalam semua keadaannya. Jadi tentu sangat-sangat dianjurkan, meskipun tentu yang terbaik, ya, dengan penampilan yang sempurna, yang terbaik orang itu ketika berzikir, membaca Al-Quran, dengan posisi yang paling sempurna, ya seperti dia ketika sholat, misalnya dia menghadap kiblat, dalam keadaan ada wudhunya, dalam keadaan dia ya duduk dengan tenang, dengan pakaian yang rapi, itu yang terbaik. Tetapi kalau seandainya dalam kondisi sakit, dan kita tidak memungkinkan untuk bersiap-siap terus seperti itu, maka jangan sampai kita lepaskan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, beristighfar, berdoa dalam keadaan-keadaan di waktu-waktu luang kita. Ya tentu kita isi dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimanapun keadaan kita tetap selalu membaca Al-Quran, selalu berzikir, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keutamaan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah telah kita sampaikan beberapa pertanyaan dan berikan kesempatan untuk telepon bertanya langsung para Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita ini. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita kaji yang menjelaskan tentang bukti-bukti kebenaran dari hari kebangkitan, hari pembalasan, ya merupakan pelajaran yang sangat berharga. Insya Allah kita akan teruskan, lanjutkan lagi pembahasannya di kesempatan kajian berikutnya. Semoga kita selalu bisa mengambil faedah ilmu yang akan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kajian kitab yang sangat bermanfaat ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Demikianlah. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz dan rekan-rekan kami yang ada di studio mini di Kendari,
dan rekan-rekan kami yang ada di Studio Roja 2 yang turut membantu terselenggaranya kajian pada kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, rahmat, dan membalas amal soleh yang kita kerjakan dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita diberikan kesempatan kembali untuk mengambil pelajaran serta ilmu dari Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala di kesempatan Kamis pagi yang akan datang. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor.